Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saya mahasiswa dari STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, dari PAI kelas PAI 5, PAI 5D, juru NIM 19112422. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan saya dalam mata kuliah Hadis Tarbawi dengan judul Hadis tentang Ilmu Pengetahuan. Baiklah, pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian dan keutamaan ilmu. Ilmu adalah isim masdar dari alimah yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkan gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Karena pentingnya ilmu dan banyaknya faedah yang terkandung di dalamnya, para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Inilah hukum menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seseorang sangat besar. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Dalam ayat ini jelaskan bahwa yang menyatakan bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah adalah dari zat Allah sendiri. Lalu para malaikat dan para ahli ilmu. Diletakkannya para ahli ilmu pada urutan ketiga adalah sebuah pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemuliaan dan keutamaan para mereka. Ada banyak keutamaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dengan ilmu manusia dimuliakan, dengan ilmu manusia memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah jalan terang yang menjadi penunjuk jalan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu sangat rugi jika dalam hidup ini kita melewatkan kesempatan mencari ilmu, sebab orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terhormat. Orang berilmu sangat istimewa, dosa-dosanya diampuni, dan ilmu yang dimilikinya akan menyinari hidupnya tidak saja di dunia namun juga di akhirat. Selanjutnya, hadis yang menjelaskan pentingnya ilmu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Tentu sudah diketahui bahwa tidak ada kedudukan di atas kenabian dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan mewarisi kedudukan kenabian tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya segala apa yang ada di langit dan bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kedudukan apa yang melebihi kedudukan seseorang yang selalu dimintakan ampun oleh para malaikat langit dan bumi? Rasulullah SAW bersabda yang artinya seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang, di mana ia akan memberi manfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan jika seorang yang berilmu terasingkan dari kehidupan sekitarnya, ilmu yang ia miliki akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan menjadi penghibur dalam kesendiriannya. Selanjutnya, pandangan ulama tentang pentingnya ilmu. Imam As-Syafi'i mengatakan yang artinya barang siapa menghendaki kebaikan dunia maka hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebaikan akhirat maka hendaknya menggunakan ilmu. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail yang artinya, wahai Kumail, ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Ilmu adalah hakim, sedang harta adalah yang dihakimi. Harta menjadi berkurang, itu dibelanjakan, sedangkan
ilmu, ilmu akan berkembang dengan diajarkan kepada orang lain. Menurut Al-Mawardi, keutamaan dan pentingnya ilmu dapat diketahui oleh semua orang yang tidak dapat mengetahuinya, hanya orang-orang bodoh. Perkataan ini adalah petunjuk bagi keutamaan ilmu yang lebih mengena, karena keutamaan ilmu hanya dapat diketahui oleh ilmu itu sendiri. Ketika seseorang tidak berilmu untuk mengetahui keutamaan ilmu, maka ia meremehkan ilmu, menganggap hina para pemiliknya, dan menyangka bahwa hanyalah kekayaan dunia yang akan mengantarkannya kepada sebuah kebahagiaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jelaskan pengertian dan hadis tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Utlubul ilmi walau fisin, menuntut ilmu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mayoritas ulama pakar hadis menilai bahwa hadis ini adalah hadis dhaif lemah, terlihat dari banyak jalan. Namun, kita dapat mengambil manfaat, dan hadis ini bisa memberi motivasi dalam kehidupan kita dalam menuntut ilmu. Karena dapat kita artikan bahwa hadis ini memotivasi seseorang bahwa menuntut ilmu itu bukan di satu tempat saja. Bahkan menuntut ilmu bisa sampai kemana saja. Maksudnya kemana saja adalah kita bisa menuntut ilmu di mana saja, walaupun sampai ke negeri manapun itu yang jauh. Itulah maksud dari hadis ini. Selanjutnya, bacakan dalil dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Dan dalam Quran surah Al-Mujahadah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini? Ilmu pengetahuan iptek sudah berkembang dengan pesat mengikuti alur waktu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang menonjol pada saat ini adalah perkembangan alat komunikasi yang dapat mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan melalui teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan membawa dampak positif bagi kemanusiaan umat manusia. Di antaranya mempermudah aktivitas manusia, di antaranya memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Perkembangan ilmu dan pengetahuan juga dapat meningkatkan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi. Meski demikian, perkembangan ilmu pengetahuan juga memiliki dampak negatif. Untuk itulah dalam menggunakan ilmu pengetahuan kita harus bisa bijak dan selalu memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya, apa manfaat belajar ilmu pengetahuan? Pertama, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk membangun kehidupan manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, mengurangi bahan pemakaian alami yang semakin langka, dapat membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju modern. Apa pengertian ilmu pengetahuan menurut undang-undang? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang berilmu pengetahuan? Kita dapat mengetahuinya dengan melihat perilakunya. Pertama, giat belajar dan berdoa, selalu berpikir masa depan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik, menghargai waktu, dan suka kepada hal-hal yang baru. Seberapa penting ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia? Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia adalah bahwa ilmu pengetahuan dapat membantu manusia untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Secara umum, ilmu pengetahuan dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya atau agama. Ilmu pengetahuan adalah proses pembentukan pengetahuan yang bersifat terus-menerus. Fungsi utama ilmu pengetahuan adalah untuk memandu manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kenapa seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan? Jelaskan. Ilmu wajib dipelajari oleh manusia karena ilmu merupakan penyelamat di dunia ataupun di akhirat. Ilmu pengetahuan memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal teknologi, komunikasi, transportasi, komputerisasi, perbankan, dan lainnya. Artinya, ilmu pengetahuan dapat membantu manusia mencukupi kebutuhan dan mendapat kehidupan layak. Di sisi lain, ilmu juga mampu menghapus kebodohan dalam diri manusia, memperkenalkan manusia dengan Tuhan, memperhalus akhlak, memperoleh ketentraman, melanggengkan Islam, serta mencari keridhaan Allah.